杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jika dilihat dari nada bicara I.O, keduanya jelas saling kenal, tapi ini tidak mengejutkan. Hanya ada sedikit ahli alam raja kekosongan di wilayah bintang, dan mereka yang di atas tingkat kedua bahkan lebih jarang. Bahkan jika mereka belum pernah bertemu, mereka pernah mendengar tentang satu sama lain. Tapi Ciyue mencibir. Apakah Anda bisa datang ke sini, tapi saya tidak bisa? I.O mendengus. Sudah bertahun-tahun dan Anda masih saja berlidah tajam. Tapi saya tidak menyangka Yang Ke akan memiliki hubungan dengan ras monster Anda. Yang lebih tidak kuduga lagi adalah Anda juga telah mencapai tingkat ketiga alam raja kekosongan. Bukankah Anda juga salah satunya? Ciyue menatap I.O dengan senyum lembut. I.O menyipitkan matanya. Jadi, Anda juga salah satu dari 6 itu? Bukankah begitu? Tanya Ciyue balik. Tentu saja Yang Ke praktis menantu saya. Bagaimana mungkin saya menolak ajakannya? I.O tersenyum puas. Maaf, Yang Ke juga menantu saya. Ciyue mencibir. Kedua sosok kuat itu bertukar pandang, lalu tiba-tiba menggertakkan gigi dan mengumpat. Berapa banyak wanita yang dimiliki bocah ini? Setahun yang lalu, Yang Ke pergi ke kamar dagang Heng Luo dan membawa Sui Yue bersamanya. Demikian pula ia pergi ke Dinchan dan membawa Sang King Luo bersamanya, termasuk Suyan dan Xianing Sang yang berada di sisinya. Sekarang dia dikelilingi oleh 4 wanita cantik yang memukau. Terlebih lagi keempatnya adalah ahli di tingkat pertama alam raja kekosongan. Selama bertahun-tahun Yang Ke mengasingkan diri, Sui Yue juga telah menembus alam raja kekosongan, membuktikan bahwa bakatnya tidak sia-sia. Siapa yang tidak sedikit playboy di masa mudanya? Long Tianshan tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua seharusnya tidak begitu, tidak tahu berterima kasih. Memiliki seseorang seperti Yang Ke sebagai menantu adalah keberuntungan besar. I.O mertan kening. Memang benar, tapi saya masih sedikit kesal. Ciyue berkata dengan dingin. Saat dia kembali, kita akan memberinya pelajaran dulu. I.O mengangguk setuju dengan penuh semangat, dan mereka berdua langsung berdiri di sisi yang sama. Karenanya, kalian semua adalah tamu kehormatan Sekte Lingso saya. Karena Master Sekte belum kembali, jadi saya yang bertanggung jawab atas segalanya di dalam Sekte. Silakan masuk dan beristirahat. Pemandangan di Sekte Lingso saya cukup indah, kata Ye Xiyun sambil minggir memberi isyarat. Dan tidak ada yang keberatan. Mereka mengikuti Ye Xiyun ke Sekte Lingso, tempat mereka menetap di sebuah puncak utama. Beberapa hari berikutnya lebih banyak tamu terhormat datang. Gu Changyun, pemimpin aliansi pedang, tiba di Sekte Lingso bersama Gu Jianxin melalui susunan spesial super. Wu Dou, yang sulit dipahami dan jarang terlihat, juga tiba di Sekte Lingso melalui susunan spesial super. Dan Ye Xiyun memastikan semua orang dirawat dengan baik dan tidak merasa diabaikan. Sekarang Sekte Lingso telah mengumpulkan total 6 ahli raja kekosongan tingkat ketiga. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya mustahil. Bagaimanapun para ahli raja kekosongan tingkat ketiga selalu sulit dipahami. Dan tak seorang pun tahu di mana mereka berada dalam pengasingan untuk memahami do surgawi. Tetapi sekarang mereka semua berkumpul. Kesempatan langka ini membuat banyak ahli raja kekosongan bersemangat. Setelah berkumpul, mereka berdiskusi tentang seni bela diri dan bertukar pengalaman kultivasi di salah satu puncak utama Sekte Lingso. Diskusi mereka menggugah energi spiritual langit dan bumi, dan suara berderu mereka menyebar ke segala arah. Sangat bermanfaat bagi banyak murid Sekte Lingso.
Konsep waktu telah menjadi sangat lemah di benak para ahli Raja Kekosongan, dan 6 ahli Raja Kekosongan tingkat ketiga duduk selama sebulan. Selama sebulan ini suara keenamnya terus bergema dari puncak utama. Kata-kata mereka bergema ke segala arah, dan wawasan mendalam memercik ke dalam kehampaan. Bahkan lebih dari 1 dekade kemudian, jejak diskusi di antara para ahli Raja Kekosongan masih tersisa di puncak utama ini. Banyak murid sekte Lingso senang datang ke puncak ini untuk berkultivasi secara tertutup, berharap untuk melihat sekilas misteri-misteri yang mendalam. Hanya sebulan kemudian, susunan super spesial yang telah lama tertidur mulai bersinar kembali. Kali ini, 5 sosok muncul darinya. 1 pria dan 4 wanita. Sosok di tengah tak lain adalah Yang Ke, sementara 4 lainnya adalah Suyan, Xianingsang, San Keng Luo, dan Sui Yue. Selama bertahun-tahun, Yang Ke telah membangun susunan spesial super di seluruh wilayah bintang, yang secara virtual menghubungkan seluruh bidang bintang menjadi satu kesatuan, yang membuat perjalanan menjadi sangat praktis. Selama setahun terakhir, ia mengajak keempat wanitanya bertamasa, melintasi bekas dunia ibu kota pusat. Menghabiskan waktu di tanah suci 9 surga di benua Tongsuan dan mengunjungi berbagai bintang yang indah. Merasakan keajaiban seluruh wilayah bintang. Tahun ini sangat memuaskan dan membahagiakan bagi Yang Ke dan keempat wanitanya. Lagi pula tidak ada perselisihan, tidak ada pertempuran, bahkan tidak ada kultivasi. Hanya saling mendukung dan bersahabat. Semua orang melupakan segalanya dan menghargai apa yang mereka miliki. Namun hari itu akhirnya tiba. Yang Ke bersama keempat wanitanya kembali ke sekte Lingso. Saat Yang Ke muncul, para ahli Raja Kekosongan tingkat ketiga yang sedang mendiskusikan Do tiba-tiba menoleh ke arah susunan spesial. Anak itu kembali. Long Tiansang menyeringai. Si bocah itu akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Si Yue mendengus dingin, jelas-jelas tidak senang. Leluhur itu terkekeh menyeramkan. Sungguh luar biasa bahwa master sekte yang menikmati berkah dari banyak istri dapat mengingat waktu dan kembali tepat waktu. Kalian semua seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Ai-O langsung mentransmisikan suaranya. Nah, saya beri kalian 3 hari untuk menangani hal-hal sepele. Setelah 3 hari, lanjutkan sesuai rencana. Di sisi lain, susunan spesial ekspresi Yang Ke berubah, dan ia menangkupkan tangannya sebagai tanda terhormat ke arah puncak utama tempat semua orang berada. Kemudian ia berbalik dan tersenyum kepada keempat wanita itu. Saya punya 3 hari lagi. Keempat wanita itu tak kuasa menahan rasa sedih. Meskipun mereka telah bersiap ketika hari ini benar-benar tiba. Mereka semua sangat enggan untuk berpisah. Dan dipenuhi kekhawatiran tentang tempat yang tak diketahui yang akan dituju Yang Ke. Selama 3 hari berikutnya, Yang Ke tinggal di sekte Lingso, memanggil banyak anggota tingkat tinggi untuk membahas rencana pengembangan sekte. Kemudian, Yang Ke menunjuk Yesion sebagai master sekte sementara, yang bertanggung jawab atas seluruh sekte, dan mengangkat Suyan dan Xianingsang menjadi tetua untuk membantunya. Dengan demikian, meskipun ia dan leluhur hantu telah meninggalkan sekte Lingso dengan 3 raja kekosongan tingkat pertama yang menjaga tempat ini, dan ditambah dengan formasi alami sekte tersebut dapat tetap aman kecuali diserang oleh raja kekosongan tingkat ketiga. Namun bahkan jika raja kekosongan tingkat ketiga menyerang, sekte Lingso memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah mengatur semua ini, Yang Ke benar-benar lega. Setelah itu, ia meninggalkan sejumlah besar teknik kultivasi, seni rahasia dan ramuan, menyimpannya di salah satu puncak utama sekte Lingso untuk dipraktekkan dan digunakan oleh para murid. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, suasana di seluruh sekte Lingso hikmat. Murid yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tempat kultivasi mereka yang terpencil dan berkumpul di alun-alun, menatap pria yang telah menciptakan sekte Lingso sendirian. Yang Yingfeng dan istrinya Dong Suju mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Ke dengan air mata di mata mereka. Suyan dan 4 wanita lainnya juga mengelilingi Yang Ke, berbicara dengannya satu persatu.
Sesampainya di sana, kalau Anda bertemu seseorang yang bisa menjaga Anda, terimalah mereka. Pria yang bepergian keluar selalu membutuhkan seorang wanita di sisinya untuk menjaganya agar merasa nyaman. Suyan menasihati dengan sungguh-sungguh. Adik junior, Anda harus menjaga diri Anda sendiri dan jangan terlalu memaksakan diri, kata Xianingsang, lembut, matanya merah. Seberapapun Anda bermain-main di luar, Anda harus menyisakan ruang untuk kami di hati Anda, kata Sui Yue dengan ekspresi melankolis. Jika Anda berani meninggalkan kami, saudara-saudari, setelah memanfaatkan kami, lain kali kita bertemu, saya akan... Saking Luo mengacungkan jari-jarinya seperti pedang, memberi isyarat dengan senyum tipis, tetapi ekspresinya tampak mematikan. Yangke terkekeh, raut wajahnya berubah serius dan berkata, selama saya pergi, saya akan merepotkan kalian untuk menjaga orang tua kita. Tentu saja, pergilah dengan tenang. Suyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Senang sekali kalian semua ada di sini, kata Yangke penuh kasih sayang. Keempat wanita itu tak kuasa menahan diri untuk sedikit tersipu. Saking Luo berkata dengan genit, cepat pergi, para senior sedang menonton pertunjukan di sana. Yangke terkekeh, tak peduli dengan tatapan orang lain dan menarik keempat wanita itu ke dalam pelukannya satu persatu. Memeluk mereka erat-erat seolah menjaga kelembutan dan kehangatan mereka. Sebelum berbalik dan melesat pergi tanpa menoleh ke belakang. Semua wanita itu membuka mulut tetapi tak satu pun bersuara. Dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte. Mendoakan kemenangan gemilang dan kesuksesan yang cepat. Semoga semua senior menikmati keberuntungan dalam seni bela diri mereka dan kembali dengan selamat. Suara Ye Xiyun terdengar dari belakang. Sesaat kemudian seluruh sekte Linsu berteriak serempak. Dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte. Mendoakan kemenangan gemilang dan kesuksesan yang cepat. Semoga semua senior menikmati keberuntungan dalam seni bela diri mereka dan kembali dengan selamat. Suara mereka bagaikan naga, semangat mereka bagaikan pelangi, mengguncang langit. Terima kasih atas kata-kata keberuntungan Anda. Lontiansang tertawa terbahak-bahak, menanggapi dari kejauhan. Kemudian beberapa kilatan cahaya melesat cepat ke langit berbintang, menghilang dalam sekejap mata. Baru kemudian banyak orang meneteskan air mata dalam diam. Di langit berbintang, di suatu tempat, sekelompok 7 orang berdiri diam. Kecuali Yangke, yang lainnya adalah ahli raja kekosongan tingkat ketiga. Bagi Yangke, hampir semua orang di sini adalah kenalan, dan nama-nama mereka mudah diingat. Meskipun ia belum sering berinteraksi dengan Long Tiansang, ia pernah bertemu dengannya di beberapa kali. Pemimpin aliansi pedang, Ku Changyun, adalah seorang pria tua bertubuh pendek. Selama kurang lebih 1 tahun Yangke di aliansi pedang, ia sering bertukar pengalaman kultivasi dan orang tua ini. Gu Changyun adalah orang yang damai dan mudah didekati, yang sangat dihargai Yangke. Jadi hubungan mereka cukup baik. Adapun orang terakhir, meskipun Yangke tidak kenal, melihat tatapan curiganya tertuju pada sosok kuat terakhir. Lontiansang tersenyum dan berkata, kemarilah. Yangke, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kultivator alam raja kekosongan paling senior dan terkuat di wilayah bintang. Saudara Wudou. Mata Yangke menyipit dan ia berseru kaget. Anda adalah Tuan Wudou. Wudou tidak terlihat terlalu istimewa. Ia mengenakan jubah abu-abu dan rambut serta janggutnya putih semua. Meskipun ia memiliki aura yang agak seperti dunia lain, ia kurus dan rapuh. Jika Long Tiansang tidak memperkenalkannya, ia tidak akan pernah menduga bahwa inilah Wudou yang legendaris. Wudou adalah nama seseorang dan juga simbol sebuah era. Konon, orang ini telah hidup selama lebih dari 5.000 tahun, mengalami banyak peristiwa besar di wilayah bintang, dan menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan berbagai kekuatan. Meskipun ia sulit dipahami dan jarang terlihat, di antara para ahli raja kekosongan, ia diakui secara universal sebagai yang nomor 1. Dan Yangke pertama kali mendengar nama Wudou di bintang Cuiwi.
Saat itu, selama ujian penjara darah, Yang Ke bertemu dengan seorang pemuda bernama Su Binbei yang merupakan murid Wudou. Karena itu, Lohe, Tuan Bintang Cuiwe, sangat menghormati Su Binbei yang menunjukkan prestise Wudou yang luar biasa. Dia praktis seperti fosil hidup di wilayah bintang yang paling mengagumkan. Meskipun kekuatannya luar biasa, ia tetap menyendiri dan tidak pernah menyalahgunakan kekuatannya. Lebih lanjut, reputasinya selalu sangat baik, membuatnya dihormati dan dikagumi oleh banyak seniman bela diri. Junior Yang Ke memberi salam kepada Tuan Wudou. Yang Ke tidak berani lengah dan segera membungkuk. Pemimpin sekte Yang, Anda terlalu baik. Wudou tersenyum tipis. Saudara Long hanya menyanjung saya, kenapa Anda menganggapnya begitu serius? Saya hanyalah kura-kura berumur panjang, bukan hal yang istimewa saya hidup sedikit lebih lama. Pemimpin sekte Yang-lah yang telah menemukan cara untuk pergi ke alam bintang untuk mempelajari seni bela diri yang lebih tinggi. Jadi saya sangat mengagumi Anda. Kali ini saya harus merepotkan Master Sekte Yang untuk memimpin jalan. Yang Ke segera berkata bahwa ia tidak berani menerima pujian seperti itu. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, "Saya sangat berterima kasih karena kalian semua mentaruhkan nyawa untuk membantu saya membuka jalan menuju alam bintang. Jadi terimalah hormat saya." Setelah itu Yang Ke menangkupkan tangannya dan membungkuk. Namun Ciyue tertawa. "Jangan coba-coba membuat ini terdengar seperti urusan Anda sendiri. Kami menyetujui permintaan Anda sepenuhnya demi kepentingan kami sendiri. Setelah mencapai tingkat ketiga alam raja kekosongan, satu-satunya cara untuk menerobos adalah pergi ke alam bintang. Sebagai seorang seniman bela diri, siapa yang mau stagnan? Kedatangan saudara Wudou adalah contoh terbaik." Wudou tersenyum getir. "Benar, ketika saudara Long menyebutkan ini, saya tahu saya harus datang. Jika tidak, hari-hari saya akan dihitung." Seorang Raja Void tingkat ketiga yang telah hidup selama lebih dari 5.000 tahun dianggap berumur panjang. Sekarang umur Wudou sudah terbatas. Untuk maju lebih jauh, ia harus menembus tingkat kultivasinya. Dan pergi ke alam bintang adalah harapan terakhirnya. Jadi bagaimana mungkin ia tidak datang? Meski begitu, saya tetap ingin berterima kasih kepada kalian semua. Yang Ke merasa sedikit bersalah karena belum menceritakan seluruh kebenaran kepada semua orang, termasuk masalah penjaga wilayah bintang. Namun tidak ada gunanya mengungkapkannya sekarang, jadi Yang Ke tidak menjelaskan detailnya. "Baiklah, cukup basa-basinya. Nah, katakan pada saya apa yang harus saya lakukan sekarang?" Desa Ai-Oh dengan tidak sabar. "Apakah kalian semua akan pergi ke alam bintang?" tanya Yang Ke. "Paman Master Long tidak akan pergi. Dia hanya di sini untuk membantu," jelas Ai-Oh. "Kamar dagang Heng Luo kita adalah organisasi yang besar dan kuat. Jadi seseorang harus tetap tinggal untuk mengawasi semuanya. Itulah sebabnya saya pergi bersama Anda kali ini." Yang Ke mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Dia telah membuat pengaturan yang tepat untuk Sekte Lingso, dengan 3 raja kekosongan yang mengawasi semuanya. Belum lagi kamar dagang Heng Luo. Jika kamar dagang Heng Luo tidak memiliki ahli raja kekosongan tingkat ketiga, kemungkinan besar mereka akan dibagi secara paksa dalam beberapa tahun. "Kalau begitu, ayo kita mulai." Saat Yang Ke berbicara, ekspresinya berubah serius, dan dengan lambaian tangannya 9 token Kaisar Bintang tiba-tiba muncul. 9 token Kaisar Bintang awalnya biasa-biasa saja. Kekuatan ilahi mereka yang tersegel telah habis, hanya menyisakan sedikit kekuatan kekaisaran. Namun ketika mereka muncul di hadapan semua orang, 9 token Kaisar Bintang tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan. Segera setelah itu pola-pola pada token Kaisar Bintang mulai berkedip. Pola-pola pada token Kaisar Bintang itu luar biasa rumit dan kompleks, seolah-olah mengandung misteri yang luar biasa. Tanpa campur tangan manusia, 9 token itu mulai berputar di sepanjang lintasan yang telah ditentukan. Secara bertahap, 1 token menetap di tengah, sementara 8 lainnya tersebar, membentuk susunan bintang berujung 8 yang beratur. Dan sebuah kekuatan tak terlihat terpancar dari susunan ini,
menarik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke dalamnya, membuat dengungan token Kaisar Bintang semakin jelas dan polanya semakin terang. Saat itu, Yangke meraung, "Semuanya, bergabunglah dengan saya dan tuangkan esensi suci kalian ke dalamnya." Dia adalah orang pertama yang melepaskan kekuatannya, menyalurkannya ke dalam susunan bintang berujung 8. Jadi yang lainnya pun tak mau kalah. Beberapa meraung, beberapa menggeram, dan beberapa tetap diam. Tetapi masing-masing mengeluarkan kekuatan maksimal mereka. Dalam sekejap, langit berbintang bergetar dalam radius puluhan ribu mil yang berpusat di lokasi mereka. Jika seseorang Raja Kekosongan tingkat ketiga melepaskan kekuatan penuhnya, mereka bisa menghancurkan sebuah bintang kultivasi kecil. Namun di langit berbintang ini, 6 Raja Kekosongan tingkat ketiga dan 1 Raja Kekosongan tingkat kedua berkumpul, dan 7 diantaranya menyerang bersama, sehingga menjadi pemandangan yang luar biasa. Energi sebesar itu, jika dilepaskan, dapat menghancurkan wilayah bintang yang membentang jutaan mil ini, mengubah ruang ini menjadi hampa total. Namun kenyataannya hal ini tidak terjadi. Deretan bintang berujung 8 yang dibentuk oleh 9 token Kaisar Bintang tampaknya telah mengubah menjadi lubang tanpa dasar, melahap semua esensi suci yang dicurahkan ke dalamnya oleh banyak tokoh kuat. Kemudian ekspresi semua orang berubah secara bersamaan dan mereka semua menyadari bahwa mereka telah meremehkan kemampuan token Kaisar Bintang yang diciptakan oleh Kaisar Agung puluhan ribu tahun yang lalu dan masih menyimpan kekuatan yang begitu besar. Jadi sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki Kaisar Agung sendiri. Setelah bertukar pandang tanpa perlu berkomunikasi, semua orang dengan lebih ganas mengerahkan kekuatan mereka sendiri ke dalam deretan bintang berujung 8. Seiring berjalannya waktu, cahaya dari susunan bintang berujung 8 semakin terang, dan susunan itu sendiri pun semakin membesar. Ukuran awalnya sebesar wastafel kini telah menjadi sebesar meja. Setiap kultivator Raja Kekosongan memasang ekspresi serius. Aktivasi esensi suci mereka yang begitu dahsyat merupakan beban yang cukup berat bagi mereka. Namun mereka juga merasa gembira, karena beberapa dari mereka sudah lama tidak merasakan esensi mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Setelah mencapai puncak di wilayah bintang, siapa yang mungkin bisa memprovokasi mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka? Dan sekarang, susunan bintang berujung 8 menjadi penyalur kekuatan mereka. Bahkan Ku Chang Yun tak kuasa menahan tawa, sama sekali mengabaikan hilangnya kekuatannya sendiri. Dengan gegabah memeras energi di dalam tubuhnya, seolah ingin melihat batas kemampuannya. Adapun yang lainnya juga tidak mau kalah. Masing-masing melepaskan teknik rahasia mereka. Seketika menambah kekuatan pada energi yang dicurahkan ke dalam susunan bintang berujung 8. Setelah beberapa saat, ekspresi semua orang berubah muram karena mereka mendapati, meskipun terus-menerus diinfuskan esensi suci, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda membuka jalan menuju alam bintang. Sebaliknya, deretan bintang berujung 8 terus mengembang. Jadi mereka tak kuasa menahan diri untuk melirik Yangke, berharap mendapatkan petunjuk dari ekspresinya. Melihat Yangke tetap tenang dan kalem tanpa menunjukkan tanda-tanda panik dan terus menyalurkan kekuatannya tanpa goyah. Ketenangannya meyakinkan mereka. Mereka segera mengambil pil penyembuh dan melanjutkan upaya mereka. Dan hal ini berlanjut selama 3 hari 3 malam. Selama waktu ini, para kultivator alam Raja Kekosongan mengkonsumsi ramuan yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan kekuatan mereka hingga 3 hari kemudian. Ledakan memekakkan telinga tiba-tiba meletus di langit berbintang. Kemudian deretan bintang berujung 8 yang berkilauan mengembang dengan cepat, lalu menyusut seukuran rumah dan langsung stabil. Garis-garis cahaya misterius mengalir di sekitarnya. Dan deretan bintang berujung 8 bagaikan mulut binatang buas yang menganga, berdiri diam di kehampaan. 9 token Kaisar Bintang tidak ditemukan dimanapun, jadi semua orang berhenti, menatap kosong ke arah pintu masuk susunan bintang 8 di depan, dan terdiam lama. Apakah ini lorong yang menuju alam bintang? Setelah keheningan yang lama, leluhur hantu akhirnya bertanya,
Ia bisa merasakan kekuatan kehampaan di dalamnya. Benda di depannya ini agak mirip dengan lorong kehampaan, tetapi juga sangat berbeda. Tampak jauh lebih dalam dan lebih berbahaya, yang membuat orang sekuat dirinya bahkan merasa gelisah. Masuk atau tidak? Gu Changjun menoleh untuk melihat sekeliling. Tidak ada yang bisa menjawab. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yang Ke, sehingga Yang Ke meluruskan kening dan berkata, "Kita memang harus masuk, tapi mari kita semua pulihkan dulu." Yang Ke benar. Ci Yue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada bahaya di dalam. Kalau begitu, mari kita luangkan waktu setengah hari untuk pulih. Kita tidak tahu berapa lama benda ini bisa bertahan. Jika kita menunda terlalu lama dan ia menghilang, maka kita akan rugi. Wudo mengungkapkan kekhawatirannya dan tidak ada yang keberatan. Mereka segera mengeluarkan pil spiritual mereka dan menemukan tempat berdekat untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Yang kemudian mengeluarkan segenggam besar kristal suci dari cincin spesialnya, melepaskannya dengan yuan sucinya, memungkinkan energi yang melimpah untuk mengelilingi area tersebut dan membantu pemulihan para individu kuat. Setengah hari kemudian, semua orang berkumpul kembali di pintu masuk deretan bintang berujung 8. Yang memimpin tanpa rasa takut sedikit pun dan berkata, "Saya akan pergi duluan dan para senior akan menjaga bagian belakang." "Bagaimana mungkin saya membiarkan Anda melakukan ini?" Ayo mendengus. Lagi pula Yang adalah menantunya dan sebagai ayah mertuanya dia tentu tidak bisa membiarkan Yang mengambil resiko. Jika sesuatu terjadi, bukankah Sui Yue akan menjadi janda? Sambil berbicara, dia akan menjadi yang pertama masuk. Tapi Yang mengulurkan tangan dan menghentikannya. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Saya mahir dalam kekuatan spesial. Ini semacam lorong hampa. Jadi lebih mudah bagi saya untuk pergi duluan." Yang benar. Ayo, jangan gegabah. Dalam situasi saat ini, kekuatan spesial lebih efektif. Ci Yue mengangguk setuju. Ayo ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Kalau begitu, hati-hati." Yang tersenyum tipis, lalu berbalik ke Long Tianshan dan berkata, "Senior Long, saya akan merepotkan Anda untuk menjaga bintang gelap dengan baik. Jangan khawatir, saya akan sering datang. Lagi pula sekarang perjalanan pulang pergi lebih mudah. Selama kamar dagang yang luas saya ada di sini, bintang gelap pasti akan aman dan tentram," kata Long Tianshan dengan suara berat. "Terima kasih senior." Yang mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan terjun ke pintu masuk susunan bintang berujung 8. Mengikutinya Gu Changyun, Wudo, dan Guisu melesat masuk satu persatu. Ci Yue juga mengikutinya dari dekat. Setelah Aio mengucapkan selamat tinggal pada Long Tianshan dan bergegas masuk juga. Dalam sekejap mata, hanya Long Tianshan yang tersisa di tempat semula. Ia menatap diam-diam ke pintu masuk susunan bintang berujung 8. Matanya menunjukkan ekspresi kerinduan. Akhirnya ia menghela nafas dan berbalik untuk terbang menuju bintang gelap. Setelah Yang memasuki pintu masuk susunan bintang berujung 8, ia langsung terpana oleh pemandangan di hadapannya. Dia mengira tempat ini akan seperti lorong hampa yang pernah dilaluinya sebelumnya, kosong dan kacau. Namun ketika ia masuk, ia mendapati segalanya berbeda dari yang dibayangkannya. Tempat ini sama sekali tidak kosong dan kacau, sebaliknya dipenuhi dengan energi yang sangat murni. Bahkan bintik-bintik cahaya mengelilinginya, membuatnya merasa seolah-olah berada di lautan cahaya bintang. Cahaya-cahaya ini menari-nari seperti kunang-kunang, tampak hidup dan semarak. Kemanapun ia memandang, ada pemandangan cahaya bintang yang memenuhi sekelilingnya. Jadi dia merasa seolah-olah berada di lautan yang ditempa oleh cahaya bintang. Sehingga Yang tak bisa menahan diri untuk bersenandung dengan nyaman. Merasakan kelelahan karena membuka lorong bintang selama beberapa hari terakhir lenyap sepenuhnya. Dengan sebuah pikiran, cahaya bintang di sekitarnya tampak tertarik ke arah tubuhnya, lalu menghilang ke dalamnya. Kemudian kekuatan murni muncul dari tempat cahaya bintang menghilang, mengalir melalui anggota tubuhnya dan memenuhi tubuhnya yang masih dalam tahap pemulihan. Pada saat ini, Yang sangat gembira. Ia tak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ini
Tiba-tiba terdengar seruan terkejut dari belakang. Jelas juga tercengang oleh pemandangan itu. Jadi Yang Ke tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa itu adalah Gu Changyun, pemimpin aliansi pedang. Segera setelah itu, teriakan dan jeritan terdengar. Wudo, Guisu, Ciyue, dan Aio semuanya telah meninggalkan sikap acuh tak acuh mereka yang biasa dan ketenangan yang diharapkan dari para ahli alam Raja Kekosongan, dan semuanya terkejut dengan situasi yang tidak biasa ini. Energi langit dan bumi yang begitu padat dan begitu murni dan bersih dapat diserap langsung tanpa memurnikan apapun. Jika seseorang berkultivasi di sini, bukankah 1 hari setara dengan 1 tahun di luar? Di mana tempatnya tempat ini? Apakah kita sudah mencapai alam bintang? Ini seharusnya bukan alam bintang. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Yang Ke menjelaskan dengan senyum asam. Tapi saya tahu tempat ini seharusnya berada di antara wilayah bintang dan alam bintang. Hanya dengan melewati sini, kita bisa masuk ke alam bintang. Lingkungan di sini sudah sangat superior. Mungkinkah alam bintang lebih baik lagi? Begitu pikiran ini muncul, semua orang tak bisa tetap tenang. Jika demikian, maka menembus alam mereka sendiri sudah dekat. Setiap orang yang telah berkultivasi hingga tingkat ketiga alam Raja Kekosongan adalah seorang jenius sejati. Dengan lingkungan yang sesuai, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Saya juga tidak tahu seperti apa alam bintang itu. Tapi di sini, kita mungkin tidak bisa tinggal lama. Yang Ke tidak berbetakan oleh apa yang dilihatnya dan dengan tenang menganalisis situasi. Apa maksud Anda? Lagi pula ini adalah lorong. Siapa yang bisa menjamin bahwa lorong ini akan selalu stabil? Jika terjadi turbulensi, kita mungkin tersesat di sini selamanya. Mendengarnya mengatakan ini, semua orang terkejut dan menyadari bahwa mereka telah mengabaikan bahaya. Aio mengangguk. Yang Ke benar, tempat ini mungkin bukan tempat untuk tinggal lama. Yang Ke tersenyum. Tapi tidak perlu terlalu gugup, karena kita akan melewati di sini. Sudah sepantasnya kita berusaha mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Saya baru saja merasakannya, dan cahaya bintang di sini tidak hanya memulihkan energi suci, tetapi juga tampaknya memiliki efek membersihkan tubuh dan jiwa. Kalian semua sebaiknya mengalirkan energi kalian untuk menyerapnya. Efek membersihkan tubuh dan jiwa? Mata Wudo berbinar dan ia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kita tidak boleh melewatkannya. Setelah mendengar berita ini, bagaimana mungkin semua orang lalai? Mereka segera mengalirkan energi mendalam mereka, berusaha sekuat tenaga untuk menyerap cahaya bintang yang pekat di sekitar mereka, yang seperti kunang-kunang. Namun tak lama kemudian, semua orang menemukan masalah. Di antara ke-6 orang itu, Yang Ke dan Aio tampaknya menyerap cahaya bintang 10 kali lebih cepat daripada yang lain, terutama Yang Ke. Kemanapun dia pergi, cahaya bintang itu seolah ditarik oleh sesuatu kekuatan, menyerbu ke arahnya seperti ngengat ke api, tanpa meninggalkan cahaya bintang di tempat-tempat yang dilewatinya. Meskipun kondisi Aio tidak buruk, masih terdapat berbeda yang signifikan dibandingkan dengan Yang Ke. Sedangkan yang lainnya, mereka bahkan lebih buruk. Mereka harus memeras otak, menggunakan esensi suci mereka sendiri untuk menarik cahaya bintang ke dalam tubuh mereka. Dalam hal efisiensi, mereka kurang dari 1% dari Yang Ke. Teknik rahasia mendalam apa yang telah kalian berdua kembangkan? Wudo benar-benar bingung. Dari ke-6 orang di sini, Yang Ke dan Aio bukanlah yang terkuat, terutama Yang Ke yang hanya berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan, yang paling lemah dalam hal kultivasi. Namun ia adalah yang paling kuat dalam menyerap cahaya bintang yang sama sekali tidak dapat dipahami Wudo. Yang lain juga jelas menyadari masalah ini dan menatap Yang Ke dan Aio dengan curiga. Saya tidak menggunakan teknik rahasia apapun, saya hanya menyerapnya secara normal melalui sirkulasi normal. Kata Aio polos, melirik Yang Ke sambil berbicara. Yang Ke mengangguk. Saya juga tidak menggunakan teknik rahasia apapun.
Semua orang di sini adalah tokoh kuat, berasal dari wilayah bintang. Jadi mereka secara alami bekerja sama tanpa menggunakan tipu daya. Karena itu, yang lain tidak meragukan kata-kata Aio dan Yangke. Aneh, kalian berdua, apa istimewanya kalian? Chang Yun merutkan kening, berpikir keras. Mata indah Ciyue tiba-tiba berbinar dan ia berbisik sambil berpikir. Mungkinkah karena kalian adalah penguasa bintang? Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari, menganggapnya sangat mungkin. Dari keenam orang itu, hanya Yangke dan Aio yang telah memurnikan asal bintang dan merupakan penguasa bintang. 4 lainnya tidak. Jika ada sesuatu yang berbeda tentang mereka dibandingkan dengan yang lain, inilah satu-satunya penjelasan. Setelah direnungkan, inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Aneh sekali, tubuh seseorang penguasa bintang memiliki misterius yang begitu dalam. Udo menggelengkan kepalanya, sedikit penyesalan terpancar di wajahnya. Jika ia tahu ini lebih awal, ia pasti akan mencoba memurnikan bintang kultivasi. Meskipun dengan bahaya yang sangat besar. Sekarang, cahaya bintang di sekitarnya memiliki efek membersihkan tubuh dan jiwa fisik. Ini hanya yang dapat dirasakan semua orang. Mungkin masih banyak keajaiban yang belum ditemukan. Jadi wajar saja, semakin banyak yang mereka serap, semakin baik. Sekarang, keempat orang lainnya hanya bisa memandang Yangke dan Aio dengan iri. Saat cahaya bintang terus mengalir ke tubuh mereka dan menghilang. Jadi Aio tak kuasa menahan tawa. Raut wajah puas terpancar di wajahnya. Yangke merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Kita berpencar. Saya akan pergi ke satu sisi dan kalian para senior di sisi yang lain. Tapi jaga jarak kalian cukup untuk saling merasakan. Kemanapun Yangke pergi, tak ada lagi cahaya bintang. Jadi ia tak bisa membiarkan yang lain mengikutinya. Untungnya sejauh ini tidak ada bahaya yang terdeteksi di sini. Oleh karena itu, membagi diri menjadi 2 kelompok adalah pilihan yang memungkinkan. Baiklah kalau begitu. Udo mengangguk. Menyetujui saran Yangke. Yang lainnya juga tidak keberatan dan keenamnya terbagi menjadi 2 barisan. Yangke berada di sisi sebelah kanan dan 5 sisanya di sebelah kiri. Mereka berenam bergerak maju dengan langkah santai. Meskipun Yangke tidak mengerti mengapa penguasa bintangnya begitu memudahkan di sini. Cahaya bintang yang menembus area tersebut jelas berkaitan dengan asal-usul bintang. Jika tidak, ia dan Aio tidak akan menonjol di antara kerumunan. Mungkin karena mereka memiliki asal-usul bintang, cahaya bintang tersebut begitu mudah diserap. Setelah mengamati situasi di sebelah kiri sebentar dan mendapati Aio dan keempat orang lainnya tidak terluka, Yangke merasa rileks dan fokus untuk merasakan manfaat yang dibawa cahaya bintang itu. Meskipun tubuh fisiknya sudah sangat kuat. Setelah ditempa di zona mati selama beberapa tahun, jauh melampaui level yang diharapkan dari seorang raja kekosongan. Namun dengan cahaya bintang yang masuk ke tubuhnya, Yangke masih merasakan peningkatan yang signifikan pada atribut fisiknya. Dagingnya yang menggeliat, setiap bagiannya seakan mengandung kekuatan penghancur dunia. Bahkan darah emas murni yang mengalir di dalam tubuhnya mengalami pemurnian. Darah emas murni ini adalah harta karun unik Yangke. Ia selalu percaya darah itu melampaui kemurnian tertinggi. Tetapi baru sekarang ia menyadari keterbatasannya. Darah emas murni masih bisa dimurnikan. Tubuh fisiknya dibersihkan, meninggalkannya tanpa noda. Tulang-tulangnya sebening kristal, dan bahkan organ-organ dalamnya bersinar seperti porselen. Ini adalah manifestasi dari tubuhnya yang menjadi benar-benar murni. Jiwanya juga menerima manfaat yang luar biasa. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.